الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يفسدون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فنيا. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia Haji Ahmad Shalihan beserta jajarannya, dan juga para hadirin jemaah salat asar Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita ucapkan panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya, bahkan hingga pada sore hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam serta bisa melaksanakan nikmat sholat berjamaah di Masjid Ikhwan Islamiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, dan juga hingga pada saat ini berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Beberapa pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan ke Bani Israel, kepada kaum Bani Israel, ternyata banyak nikmat-nikmat yang diingkari, tentunya dengan mulai tidak menjaga komitmen yang telah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat dibebaskannya dari kejaran Fir'aun, nikmatnya bisa melewati lautan yang saat itu terbelah, nikmatnya makanan manna dan salwa, dan juga nikmatnya air yang bisa keluar dari batu. Namun Bani Israel lagi-lagi mengingkari nikmat-nikmat tersebut, bahkan mengingkari janji yang dibuatnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang janji apakah yang telah diikrarkan oleh Bani Israel, dan berikut kenapa mereka mengingkari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Berikut asbabun nuzul atau penyebab dari ayat ini turun. Ini berhubungan dengan kisah Bani Israel, khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada mereka melalui Nabi Musa.
Ketika perintah untuk mentaati Taurat disampaikan, sebagian Bani Israil merasa berat menjalankannya. Dalam rangka menekankan betapa pentingnya mentaati perintah Allah, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan gunung Sur di atas mereka. Jadi saat itu benar-benar banyak terjadi kejadian yang di luar akal sehat. Ya, terbebasnya melewati lautan yang terbelah, turunnya manna dan salwa, dan juga munculnya 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah yang dipimpin oleh Nabi Musa sebagai minuman di padang pasir saat itu. Jadi bukan cuma sekali bisa minum di batu itu. Ketika Nabi Musa ngetuk batunya, keluar minuman, keluar airnya untuk dinikmati. Nah, asbabun nuzul ini menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan keras dari Allah kepada Bani Israel yang cenderung lalai dan membangkang. Bani Israel saat itu udah karena memang susah diatur, banyak nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, sehingga banyak nabi yang dibunuh juga oleh Bani Israel. Dan bahkan ketika Allah mengambil janji yang diikrarkan oleh Bani Israel, Allah sampai meletakkan gunung di atas mereka. Jadi kalau tinggal membinasakan, tinggal diturunkan aja selesai. Jadi mereka melihat gunung udah ada di atas, ya udah, saya berjanji pada untuk hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nanti kita lihat janjinya apa saja. Kemudian sebelum itu mari kita bahas tafsir perkata, yakni wa'id. Ini id itu dalam bahasa Arab berarti ingatlah. Ingatlah ini berarti menunjukkan dulu pernah terjadi kejadian, bukan sebagai dongeng belaka. Kemudian akhadna, ini kami telah mengambil. Yang di sini yang diambil oleh Allah itu apa? Mitsaqakum, perjanjianmu. Perjanjian dari siapa? Bani Israil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warfa'na fawqakum tur, warfa'na, dan kami angkat. Allah yang mengangkat maksudnya. Fawqakum, di atas kamu atur gunung Sinai, gunung Tur. Khudhu ambillah ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kamu, yaitu apa? Taurat. Taurat itu isinya apa nih? Nah, ini belum dijelaskan di sini. Ini dikuah dengan sungguh-sungguh. Jadi memang saat itu Bani Israel disuruh untuk benar-benar memegang teguh Taurat dengan sungguh-sungguh, bukan cuma pagi doang atau siang doang atau malam doang. Begitu juga lanjut, wazkuru, dan ingatlah perintah untuk selalu mengingat perintah dan nikmat Allah. Udah dikasih, udah dibebasin dari Fir'aun, ingat tuh, udah dikasih rumah, dinaungi oleh awan di padang pasir. Jadi ceritanya dulu mereka sampai 40 tahun berada di padang pasir, dibuat muter-muter aja di situ terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman bagi mereka. Kalau untuk hukumannya kemarin kita sudah membahas, bisa dilihat. Ma fihi, apa yang ada di dalam Taurat itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Beberapa penjelasan mengenai ayat tersebut adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengingatkan Bani Israil akan peristiwa ketika mereka diperintahkan untuk menerima Taurat dengan sungguh-sungguh, namun mereka merasa berat melaksanakannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat gunung Tur. Wah, ini udah dikasih Taurat, merasa berat, dikasih gunung di atasnya. Jangan-jangan kalau nggak mau taat pada Allah langsung meninggal gitu kan. Sebagai peringatan saja sebenarnya saat itu, sehingga mereka mau berjanji kepada Allah.
Kemudian diriwayatkan dari Mujahid bahwa menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas Bani Israil sebagai tanda ancaman jika mereka tidak patuh. Ini menunjukkan bahwa ini serius, hal yang harus dilakukan oleh Bani Israil dan juga umat-umat saat itu adalah untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasul ani abdullah. Rasul menyeru apa? Sembahlah Allah saja. Sedangkan menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir fi Dilal Quran, mengutip bahwa beberapa riwayat mengisahkan bagaimana Bani Israil pada awalnya mereka takut ketika melihat gunung diangkat di atas mereka. Namun akhirnya mereka berjanji akan mentaati Taurat. Sudah wajar. Kenapa mereka harus mentaati Taurat? Mereka adalah makhluknya Allah. Makhluk kita adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Kalau namanya hambanya Allah dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna," dan tidak aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa ya'budun, melainkan hanya mengabdi kepada Allah saja. Nah, sama zaman itu juga mereka tetap diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Nah, kemudian di sini dalam ayat 63 itu misak atau janji yang diucapkan oleh Bani Israil tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini bisa kita lihat pertama, wa in akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami menerima janji dari Bani Israil, la wa in akhadna mitsaqakum wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Pertama, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada selain Allah saja. Ta'buduna illallah wa bil walidaini. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah saja, janji pertama. Bisa kita lihat ayat 83. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Itu udah dari lama ajaran atau perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dijelaskan dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Bahkan dalam surat Al-Isra, wala taqul lahum uffin, janganlah sampai ngomong kepada orang tua. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada kedua orang tua qaulan karima, ucapan-ucapan yang mulia, yang sopan pada orang tua. Ini juga diwasiatkan kepada Bani Israil, diperintahkan kepada Bani Israil. Lagi-lagi dilanggar. Kemudian berbuat baik kepada kerabat, wadil kurba wal yatama wal masakin. Wadil kurba, kerabat berbuat baik juga kepada kerabat terdekat, yatim, habis itu orang miskin, harus berbuat baik. Kalau memang tidak bisa memberi, minimal ucapannya tetap baik. Wabil walidaini. Wa qulu, yang keempat, berkata baik kepada sesama manusia. Wa qulu linnas, dan katakanlah linnas kepada manusia, linnas husna, perkataan yang baik. Ini udah wasiat, perintah dari Allah kepada Bani Israil. Tentunya ini perintah juga berlaku kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa aqimus shalah. Nah, ini menarik ini. Padahal di zaman Rasulullah itu menerima perintah sholat itu ketika Isra Mi'raj. Tapi kenapa di dalam Bani Israil mereka juga diperintahkan untuk sholat? Ini menunjukkan bahwa sholat itu tidak hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad saja,
Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke hadirat Allah, saat ketika turun membawa jumlah rakaat, jumlah waktu itu masih 50 waktu sholat. Terjadi perdebatan bertemu dengan nabi-nabi, umatku nggak bakalan mampu, mintalah diperingan lagi. Sampai ditawar sampai 5 waktu sholat, 17 rakaat. Kemudian waqimus sholat, berarti zaman tersebut juga melaksanakan sholat. Yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mereka sholat seperti itu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Mereka yang penting mereka sholat itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi ada ubudiyah yang dilakukan, harus dilakukan oleh Bani Israil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakat. Di sini juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan Qarun di zaman inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati bil quwwah. Saat itu Qarun punya harta yang luar biasa banyak, ditarik zakatnya nggak mau sama Nabi Musa, dilenyapkan aja semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga berarti udah ada nih namanya zakat. Berarti di situ ada hubungan antara umat saat itu dengan umat yang lain, dengan manusia yang lain. Berarti di sini ada kepedulian sesama umat manusia. Namun meskipun telah membuat janji tersebut, udahlah saya sudah hanya beribadah kepada Allah, kita juga berjanji, mungkin kita lupa dengan apa yang kita janjikan kepada Allah. Pertama, ketika kita sebelum habis setelah takbiratul ihram, dalam doa iftitah kita ngomong kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Ibadah nusuk itu berbeda dengan ibadah salat. Nusuk adalah waktu selain ketika kita melaksanakan salat. Seperti kan saat ini ketika sampai menunggu waktu takbir di waktu sholat maghrib, itu adalah waktu nusuk. Itu harus diisi untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdinya kita bagaimana? Bermuamalah dengan baik, berkata baik kepada orang lain. Kalau jualan yang jujur, kalau menjabat yang benar. Itu juga ibadah kepada Allah. Kuliah yang benar. Kemudian banyak di antara Bani Israil, tadi yang pertama inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, kita ngomong hidupku untuk Allah, wa mamati, matiku untuk Allah. Bahkan ditekankan lagi di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca sehari 17 kali, iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami nasta'in, meminta pertolongan. Itu cukup ikrar, bukan cuma hiasan di mulut saja kepada Allah. Iyyaka na'budu, tapi ternyata realitanya menjadikan jabatan sebagai sesembahan, uang sebagai tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi dalam sholat juga kita mengikrarkan lagi asyhadu an la ilaha illallah. Dalam tahiyat sehari satu waktu sholat subuh sekali, sholat zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, berarti berapa? Ya, banyak ya. Kita udah 9 kali waktu tahiyat, waktu sholat 17 ditambah 17 2 kali, 5 17 tambah 5 tambah 9. Nah, itu udah lumayan banyak. Selama berapa tahun kita melakukan sholat itu? Nah, ini ikrar tiap hari kita lakukan, tapi jarang sebagai pengingat silaturahmi seperti ini, sebagai pengingat
mudah-mudahan kita semakin memahami apa yang kita ucapkan, sehingga kita berbeda dengan Bani Israil yang membuat janji kepada Allah kemudian mengingkari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan uraian tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 63 ini bisa memberikan dampak positif kepada kita tentunya untuk bisa maksimal menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sampai akhir hayat sehingga di akhir hayat kita mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.